Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rahmadi dan ini adalah video tugas akhir Asia Selatan. Jadi, saya akan membahas tentang latar belakang kedatangan Inggris di kawasan Asia Selatan, khususnya di India yang menjadi salah satu titik penting dalam sejarah kolonialisme. Jadi sejarah awal kedatangan Inggris ini di India itu dimulai pada tahun 1608 ketika mereka mengirimkan utusan untuk meminta izin kepada eh, dinasti Mughal untuk berdagang. Pada awalnya permohonan ini ditolak dan proses negosiasi itu berlangsung selama 2 tahun. Namun, tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk mencari keuntungan dari perdagangan rempah-rempah yang sangat diminati di Eropa. Lalu ada perusahaan East India Company. Pada tahun 1600, Inggris mendirikan British East India Company yang biasa disingkat juga EIC yang bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. EIC awalnya hanya berfokus pada perdagangan, tetapi seiring berjalannya waktu, pengaruhnya itu semakin kuat dan mulai terlibat dalam politik lokal. Kekuatan British East India Company meningkat setelah pertempuran Plassey pada tahun 1757 ketika mereka berhasil menaklukkan pasukan Mughal dan menguasai wilayah Bengal. Nah, setelah pertempuran Plassey, British East India Company tidak hanya berfungsi sebagai entitas perdagangan, tetapi juga sebagai kekuatan politik. Mereka mulai mengatur pemerintahan di wilayah yang mereka kuasai, menciptakan struktur administrasi yang baru. Pada tahun 1765, EIC ini mendapat hak untuk memungut pajak di Bengal yang menandai awal dari dominasi ekonomi Inggris di India. Lalu ada dampak penjajahannya. Kedatangan Inggris ini tidak hanya membawa perubahan dalam perdagangan, tetapi juga memicu konflik. Pada abad ke-18, dinasti Mughal mulai kehilangan kekuasaan akibat intervensi EIC dan persaingan dengan kekuatan lokal lainnya. Pemberontakan Sepoy pada tahun 1857 menjadi salah satu reaksi terbesar terhadap kekuatan Inggris meskipun pemberontakan ini gagal. Itu menandai titik balik dalam hubungan antara Inggris dan India. Namun dominasi Inggris tidak berjalan mulus. Selain pemberontakan Sepoy, berbagai gerakan perlawanan lokal juga muncul. Tokoh-tokoh seperti Rani Laksmibai dari Jhansi dan Tantia Tope menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan. Meskipun pemberontakan ini berhasil ditumpas, semangat nasionalisme mulai tumbuh di kalangan rakyat India. Nah, lalu ada perubahan sosial dan ekonomi juga. Selama masa penjajahan, Inggris menerapkan berbagai kebijakan yang berdampak besar pada masyarakat India. Kebijakan pajak yang tinggi dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan penderitaan bagi banyak penduduk lokal. Namun ada juga beberapa aspek positif lebih seperti pembangunan infrastruktur dan sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Selama masa kolonial, Inggris juga memperkenalkan sistem pendidikan yang baru. Misi pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan kelas menengah yang terdidik dan loyal kepada Inggris. Namun pendidikan ini juga memicu kesadaran politik dan budaya di kalangan rakyat India. Banyak intelektual muda mulai mempertanyakan kebijakan Inggris dan berjuang untuk hak-hak mereka. Lalu ada perkembangan gerakan nasionalisme. Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan nasionalisme semakin menguat. Organisasi seperti Indian National Congress didirikan pada tahun 1885 sebagai platform bagi aspirasi politik rakyat India. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru muncul sebagai pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan dengan cara damai. Jadi kesimpulannya adalah kedatangan Inggris di Asia Selatan itu bukanlah sekedar cerita tentang penjajahan. Ini adalah kisah tentang pertemuan budaya, konflik, dan perjuangan untuk kebebasan. Proses panjang ini membentuk identitas dan karakter bangsa India modern. Melalui pengalaman pahit dan manis ini, kita belajar bahwa sejarah adalah cermin bagi masa depan kita.
Baik, terima kasih telah menyaksikan video presentasi ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai dampak kedatangan Inggris di Asia Selatan dan bagaimana hal itu membentuk sejarah dunia kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.